Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Agung Rubianto dengan NPM 41818191240068. Mahasiswa semester 2 Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Ilmu Faal dengan dosen pengampu Bapak Dani Nuryadi MPD. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang kontrak kuliah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen Dani Nuryadi MPD pada pertemuan pertama kuliah, yaitu 1. Berpakaian seragam untuk mengikuti perkuliahan menggunakan kemeja, dasi, dan alma mater, serta menggunakan celana bahan berwarna abu-abu atau hitam. Yang kedua, tepat waktu. Bila ada keterlambatan maksimal 10 menit, lebih dari itu dianggap tidak hadir. Yang ketiga, absensi tidak hadir maksimal 3 kali pertemuan selama mengikuti perkuliahan. Bila tidak hadir dikarenakan sakit atau mengikuti kejuaraan olahraga, diwajibkan mencantumkan surat dokter atau surat dispensasi. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan apa itu perbedaan andragogi dan pendagogi. Yang pertama, ada andragogi. Merujuk pada teori dan praktik pembelajaran orang dewasa dikembangkan oleh Malcolm Knowles, yang menekankan bahwa orang dewasa belajar secara mandiri dan berdasarkan pengalaman mereka. Prinsip andragogi mencakup orang dewasa memiliki dorongan intrinsik untuk belajar. Mereka lebih suka belajar dengan cara yang relevan dengan pengalaman hidup mereka. Pembelajaran harus berorientasi pada pemecah masalah, bukan sekedar teori. Orang dewasa lebih aktif dalam mengarahkan pembelajarannya sendiri. Selanjutnya ada pendagogi. Pendagogi merupakan pendekatan yang digunakan dalam pendidikan anak-anak. Biasanya lebih terstruktur dan dikendalikan oleh guru. Siswa bergantung pada guru dalam hal apa yang harus dipelajari dan bagaimana mereka bekerja. Pembelajaran lebih berbasis kurikulum dan diarahkan oleh instruksi eksplisit dari guru. Pendagogi cocok untuk anak-anak yang masih bergantung pada bimbingan guru, sementara andragogi lebih relevan bagi orang dewasa yang belajar secara mandiri dan berdasarkan pengalaman hidup mereka. Selanjutnya ada pengertian ilmu faal. Ilmu faal atau fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi organ dan sistem dalam tubuh makhluk hidup. Untuk memahami dan menguasai ilmu ini diperlukan motivasi yang kuat serta strategi belajar yang efektif. Motivasi belajar ilmu faal. Yang pertama ada pahami manfaatnya. Ilmu faal membantu memahami bagaimana tubuh bekerja, sehingga berguna dalam bidang kesehatan, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Ilmu faal membantu memahami bagaimana tubuh bekerja, sehingga bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, fondasi untuk profesi kesehatan. Bagi mahasiswa kedokteran, keperawatan, farmasi, atau ilmu olahraga, fisiologi adalah dasar yang penting dalam memahami penyakit dan pengobatannya. Yang keempat, keingintahuan dan rasa ingin tahu. Memahami cara kerja tubuh manusia bisa sangat menarik, terutama ketika dikaitkan dengan mekanisme tubuh dalam beradaptasi dengan lingkungan dan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan kemampuan analitis. Mempelajari ilmu faal melatih berpikir logis dan analitis, terutama dalam memahami hubungan antara struktur dan fungsi organ. Yang keenam, gunakan visualisasi.
Bayangkan bagaimana organ tubuh bekerja secara nyata, sehingga materi lebih mudah dipahami. Yang terakhir, tetapkan tujuan jangka panjang. Jika ingin menjadi dokter atau fisioterapis atau atlet profesional, ilmu faal adalah dasar yang harus dikuasai. Selanjutnya ada strategi belajar ilmu faal. Yang pertama, pahami konsep, bukan hanya hafalan. Ilmu faal bersifat konseptual, sehingga lebih efektif jika dipahami melalui analogi atau ilustrasi daripada sekedar menghafal definisi. Yang kedua, gunakan sumber belajar yang beragam, seperti buku teks, Guyton and Hall Textbook of Medical Psychology, video animasi dan simulasi interaktif untuk memahami proses fisiologis, video edukatif seperti YouTube, Coursera, dan Khan Academy, aplikasi anatomi dan fisiologi interaktif, podcast atau kuliah online dari pakar di bidangnya. Yang ketiga, buat mind map atau diagram. Visualisasi dengan mind map atau diagram alur membantu memahami keterkaitan antara berbagai sistem tubuh. Yang keempat, belajar secara aktif. Jelaskan materi dengan kata-kata sendiri atau ajarkan ke teman. Gunakan teknik Pomodoro, yaitu belajar 25 menit, istirahat 5 menit, untuk meningkatkan fokus. Yang kelima, diskusi dan kolaborasi, bergabung dengan kelompok belajar untuk saling bertukar pemahaman dan menjelaskan konsep kepada teman. Yang keenam, gunakan teknik active recall dan spaced repetition. Menggunakan flashcard atau aplikasi seperti Anki untuk mengulangi materi secara berkala agar lebih melekat dalam ingatan. Yang ketujuh, praktik dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memahami bagaimana sistem kardiovaskular bekerja saat olahraga atau bagaimana sistem saraf merespon stres. Yang terakhir, latihan soal dan studi khusus. Menguji pemahaman dengan mengerjakan soal atau menganalisis studi khusus klinis. Gunakan soal pilihan ganda atau esai untuk menguji pemahaman. Analisis kesalahan untuk mengetahui kelemahan yang perlu diperbaiki. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata ataupun kekurangan yang masih banyak dalam video ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.